Kita hidup dalam dunia yang tampak nyata. Rumah, sekolah, pekerjaan, bahkan budaya yang kita nikmati setiap hari. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah semua itu nyata sejak awal? Atau, apakah semuanya diciptakan oleh manusia melalui interaksi, nilai, dan persepsi yang kita sepakati bersama? Inilah teori konstruksi realitas sosial, sebuah cara untuk memahami bagaimana manusia membangun dunia mereka sendiri. Lagi ngapain ya, Tan? Kok mukanya serius banget sih? Biasa ini materi kuliah tentang teori konstruksi realitas sosial. Kamu tahu nggak? Teori apa itu? Kayaknya berat banget. Enggak kok, sebenarnya seru. Teori itu ngebahas gimana manusia menciptakan realitas lewat interaksi gitu. Misalnya tuh, apa yang kita anggap penting hari ini mungkin awalnya cuma ide biasa aja dari orang lain. Wah, contoh dong, biar kebayang nih. Oke, sebelum contoh itu, teori ini tuh punya 3 tahap. Yang pertama eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Nah, contohnya itu kayak bayangin kamu bikin spaghetti favoritmu lalu kasih ke aku. Spaghetti lagi. Oke, terus? Nah, itu tuh namanya eksternalisasi. Kamu berbagi sesuatu dari diri kamu ke orang lain. Kalau aku suka, terus aku cerita ke teman-teman, itu tuh udah termasuk objektivasi, di mana spaghetti kamu itu dianggap istimewa. Dan terakhir itu internalisasi. Di sini tuh orang-orang mulai ngerasa kalau spaghetti itu bukan cuma sekedar makanan, tapi bagian dari hidup gaya mereka. Mereka itu jadi ngerasa aku banget nih makan spaghetti tiap minggu gitu. Jadi semua orang ngefans sama aku cuman gara-gara spaghetti doang. Ya kurang lebih begitu. Apa yang kita anggap nyata sebenarnya hasil dari kesepakatan bersama. Kalau teori itu jadi spaghetti, berarti aku jadi profesor dong. Boleh aja, tapi jangan lupa traktir aku spaghetti juga, Prof. Oh iya, Tan. Apa ada contoh lainnya lagi? Ada kok. Setiap seni memiliki awalnya, termasuk seni latte art yang dilakukan seorang barista. Dalam tahap eksternalisasi, kita melihat tindakan seorang individu menciptakan sesuatu yang baru dari kesehariannya. Barista di sini menuangkan kreativitas dan tekniknya ke dalam cangkir kopi, mengekspresikan estetika yang melampaui sekadar minuman. Eksternalisasi terjadi ketika ia mengambil alat-alat sederhana, cangkir, susu, dan espresso. Dan mengubahnya menjadi media ekspresi yang bermakna. Pola yang dibuat tidak hanya sekadar gambar, tetapi juga refleksi dari semangat keramah tamahan dan penghargaan terhadap pelanggan. Dalam tahap objektivasi, apa yang sebelumnya merupakan tindakan individu berubah menjadi realitas yang diterima oleh komunitas. Latte art telah berkembang dari sekedar tindakan kreatif menjadi standar sosial dalam industri kopi. Pola seperti hati, daun, atau bahkan desain rumit lainnya menjadi simbol universal dari kualitas dan perhatian dalam pelayanan. Pelanggan melihat ini bukan hanya sebagai kopi,
tetapi sebagai pengalaman yang menghadirkan rasa apresiasi dan kehangatan. Seni ini yang dulunya hanya sebuah eksperimen, kini menjadi identitas kolektif dari dunia perkopian, dengan simbol-simbol yang mudah dikenali di mana saja. Dan inilah tahap internalisasi, di mana realitas sosial ini diserap ke dalam kesadaran individu. Bagi pelanggan, latte art bukan lagi sekedar hiasan. Ia menjadi bagian dari pengalaman mereka dalam menikmati kopi. Ada rasa keterhubungan yang muncul saat melihat seni di cangkir mereka. Seolah-olah barista telah menyampaikan pesan personal. Bagi barista, seni ini adalah kebanggaan dan identitas profesional mereka. Apa yang dimulai sebagai tindakan sederhana, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri di dunia yang terus bergerak. Kopi dalam cangkir itu mungkin akan habis, tetapi realitas yang tercipta darinya akan terus hidup, baik dalam ingatan pelanggan maupun dalam identitas barista. Ini adalah bukti nyata dari bagaimana manusia menciptakan, berbagi, dan menyerap dunia sosial mereka. Sekarang, mari kita bergerak ke tradisi lain yang penuh warna dan makna. Festival Holi di India, sebuah kisah tentang warna, persatuan, dan realitas sosial yang tak lekang oleh waktu. Happy Holi! Happy Holi! Selanjutnya, contoh perayaan Holi. Holi, festival penuh warna dari India, tidak hanya sebuah pesta, tetapi lahir dari perjalanan panjang manusia dalam menciptakan realitas sosial mereka. Tahap eksternalisasi dimulai ketika masyarakat Hindu zaman dahulu merayakan kemenangan kebaikan atas kejahatan melalui cerita rakyat, seperti legenda Holika dan Prahlada. Melalui ritual-ritual ini, masyarakat secara sadar mengekspresikan nilai-nilai mereka, harapan, kegembiraan, dan persatuan. Disinilah manusia mulai menciptakan dunia mereka sendiri, dengan tradisi warna-warni sebagai simbol keberagaman kehidupan. Seiring waktu, perayaan Holi melewati tahap objektivasi. Tradisi ini tidak lagi hanya menjadi ekspresi individu atau kelompok kecil, tetapi berubah menjadi simbol budaya yang universal. Bubuk warna gulal menjadi lebih dari sekedar benda. Ia menyimpan makna. Warna merah untuk cinta, hijau untuk harapan, dan biru untuk kebijaksanaan. Ini adalah kenyataan yang diterima bersama, menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat India dan dipandang sebagai ikon budaya oleh dunia luar. Holi kini adalah realitas objektif yang berdiri kokoh di luar kesadaran individu, dirayakan bahkan oleh mereka yang berada ribuan mil jauh dari asal-usulnya. Dan akhirnya, Holi memasuki tahap internalisasi. Setiap individu yang merayakan Holi menyerap makna ini ke dalam diri mereka. Bagi seorang anak, Holi adalah permainan yang membawa tawa. Bagi keluarga, ia adalah kesempatan untuk saling memaafkan dan mempererat ikatan. Bahkan bagi mereka yang baru pertama kali merayakan, pengalaman ini mengajarkan makna kebersamaan dan sukacita yang mendalam. Nilai-nilai ini tidak lagi sekedar tradisi, tetapi menjadi bagian dari cara berpikir, perasaan, dan cara hidup mereka sehari-hari. Realitas sosial telah menyatu dengan kesadaran individu. Holi
adalah bukti bagaimana manusia melalui tindakan dan tradisi mereka menciptakan, memelihara, dan menyerap realitas sosial yang terus hidup dalam ingatan bersama. Tapi ini hanyalah satu cerita dari sekian banyak. Karena di dunia ini, setiap budaya memiliki caranya sendiri untuk membangun realitas mereka. Sebuah cermin dari apa yang mereka yakini, cintai, dan perjuangkan. Dan di balik setiap cermin itu, selalu ada kisah lain yang menanti untuk diceritakan. Kan, aku jadi mikir deh. Mungkin semua hal kecil yang kita lakuin hari ini bisa jadi bagian paling besar di masa depan nanti. Benar banget, Ren. Setiap langkah, sekecil apapun, punya potensi untuk menciptakan jejak. Jadi kayak teori konstruksi realitas sosial ya. Kita mulai dari yang terkecil lalu berkembang. Dan ingat juga, setiap orang itu punya perannya masing-masing. Realitas yang kita jalani adalah hasil kolaborasi semua orang. Jadi, ayo kita ciptakan realitas yang indah dan bermakna, Tan. Ide bagus tuh. Ayo mulai dari sekarang. Kalau yang ngerasa kalau spaghetti itu sebagai Ininya belum gue. apa yang kita anggap nyata sebenarnya. Jadi gara-gara spaghetti itu sangat relevan. Iya, Mai, apa yang kita anggap penting itu sorry. Oke. Begitu lagi. Iya gitu. Semua orang fans sama aku gara-gara spaghetti. Males banget ah. Spaghetti kamu itu anggap istimewa. Jadi aku jadi icon. Jadi aku jadi aku nggak pakai jadi lo. Nah, apa yang mungkin hari ini? Apa yang mungkin hari ini? Apa yang bisa? Apa yang bisa anggap? Apa yang bisa kita isi? Apa yang kita anggap penting? Gue gak kaget kita berdua doang yang videoin. Ya dong, ya Allah, ya Allah. Ya.